Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di Sunny Channel. Siang ini kita akan bahas tentang yaitu halusinasi, waham kebesaran tentang Satrio Piningit. Ya ini buat calon-calon Satrio Piningit, kita harus ngerti bahwa di dalam psikologi itu ada istilah halusinasi. Halusinasi itu adalah sebuah penggambaran bisikan-bisikan yang itu mungkin bisikan itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bisikan tersebut bisa juga itu karena dari setan ya, sehingga kita seakan-akan merasa jadi Satrio Piningit ya, mungkin karena ada impian atau gambaran yang kita salah menafsirkan tentang impian tersebut. Nah, maka penting bagi calon-calon Satrio Piningit untuk mengerti tentang psikologi ya, ilmu psikologi. Yang pertama yaitu tentang mengenal halusinasi ya. Jadi ilham itu bener enggak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita diuji materinya ya, diuji. Kemudian yang kedua ada namanya waham kebesaran. Waham kebesaran itu sebuah, kita merasa lebih besar dari apa yang sebenarnya ya. Kita mungkin merasa nanti akan jadi presiden ya, tapi jadi nggak jadi presiden itu perlu diuji, perlu ada tindakan-tindakan yang untuk mengarah menjadi presiden misalkan ya. Kalau halusinasi mungkin kita cuma mimpi jadi presiden, tapi kita tidak ada ikhtiar, tidak ada arah ke sana ya. Atau mungkin ikhtiar kita malah bukan ikhtiar menjadi presiden, tapi merasa jadi presiden. Ini namanya halusinasi. Tapi kalau waham kebesaran, kita seakan-akan malah lebih pinter dari presiden ya, presiden. Tapi ketika kita mencalonkan jadi presiden nggak jadi, ini namanya nggak teruji, nggak teruji waham kebesaran. Pengennya jadi presiden, waham kebesaran ya. Tapi ketika diuji ternyata tidak jadi presiden. Lah ini namanya ada waham kebesaran. Begitu juga dengan Satrio Piningit. Satrio Piningit ini adalah pilihan Allah, maka perlu diuji materinya. Diuji kalau di dalam Mahkamah Konstitusi itu ada uji materi terakhir ya, seperti undang-undang itu diujikan di DPR, diujikan di Mahkamah Konstitusi, baru setelah itu undang-undang itu jadilah, itu namanya diuji. Kemudian diujikan ke publik, di dalam publik ada pergolakan enggak, itu namanya diuji, sesuai dengan kenyataan enggak. Misalkan kita punya ambisi jadi presiden misalkan itu ya, itu kalau kita ini kemudian mencalonkan, kemudian kita pakai cara-cara ke sana dan akhirnya enggak jadi, berarti itu namanya dipraktekannya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah ini juga seperti itu di dalam istilah kita memunculkan Satrio Piningit, maka kita harus juga diuji dulu materi kita. Pertama diuji tentang konsep ya, konsep apa. Jadi kalau di dalam alam kegaiban ya, spiritual itu saja yang tahu ya, ahli supranatural, dukun-dukun ya, itu yang tahu. Tapi Satrio Piningit itu selain memimpin hidup di dalam alam yang gaib, dia di alam nyata pasti ada konsep yang membuat menyatuan umat ya. Baru setelah ada konsep, diuji konsep tersebut ya. Hati-hati ini, konsep tersebut
nanti kalau bertentangan dengan agama di Indonesia terkena yaitu namanya penistaan agama. Ini harus hati-hati ya, harus ada penistaan agama. Kalau nanti konsep tersebut itu menyimpang dari agama yang telah berlaku, maka resikonya ini berat, namanya penistaan agama. Tapi kalau nanti jadi aliran yang berbeda dengan agama, nanti juga ada nanti namanya aliran sesat. Nah, maka di dalam konsep tersebut kita juga harus sesuai dengan fakta, sesuai dengan ilmu yang Allah berikan ya, sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan kausalitas hukum alam ya, hukum sebab akibat. Kalau ilmu itu tidak ada yang bisa membantah ya, tidak bisa membantah. Oke, kita ini ya buat calon-calon Satrio Piningit untuk menguji konsep-konsepnya supaya Satrio Piningit ini segera muncul ya, tidak cuma di alam gaib terus ya. Nah, sedangkan manusia ini di alam nyata. Maka penting untuk membangun konsep tersebut, dan konsep tersebut harus lulus diuji materi ya oleh ulama-ulama ya, ulama-ulama Islam. Oke, ulama-ulama Islam ya, ini bukan aliran sesat ini. Oke, ini bukan penistaan agama, berarti dia lulus. Tapi kalau konsepnya ini menyimpang dari hadis dan sunnah, pasti terkena itu nanti penistaan agama atau aliran sesat. Begitu juga di dalam Kristen, nanti kalau menyimpang dari Injil, wah ini nabi palsu ini gitu. Kalau nanti itu tidak sesuai dengan Injil, sesuai Taurat, wah ini aliran sesat. Lah ini perlu diperhatikan di dalam ini ya, buat calon-calon Satrio Piningit untuk menyatukan konsep. Karena kalau membawa agama baru sepertinya sudah tidak mungkin ya, karena kita akan menghapus agama yang lama itu tidak ada. Nah, nanti ada nabi baru, nanti namanya ya rasul baru. Tapi menyatukan agama yang ada itu ada dasarnya ya, ada dasarnya yang di dalam Quran Al-Maidah ayat 65, 66, 68 itu ada dasarnya dan tidak bisa dibantah secara ilmu pengetahuan ya, secara ilmu. Dan di dalam Injil juga ada namanya pengantin ya, pengantin, bukan pengantin apa itu, akan datangnya anak manusia ya, yang akan mempelai laki-laki, yang akan menikahkan mempelai perempuan. Maksudnya menyatukan agama laki-laki, agama yang maskulin ya, agamanya orang Islam yang maskulin ya, seperti seorang apa itu ya, maskulin, seorang laki-laki. Agama Islam kan seperti itu. Dan kemudian agama yang feminim, agama wanita ya, agama yang sifat-sifat wanita yang ada dalam diri orang-orang Nasrani ya, mengalah, berkorban ya, itu ada di dalam Injil ya. Oke, ini saran buat Satrio Piningit ya, supaya berhati-hati, karena berdiri di dalam beberapa agama itu kalau tidak hati-hati akan kena penistaan agama dan aliran sesat. Oke, ini pesan dari Budak Janggotan buat Satrio Piningit yang akan segera muncul ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.